dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir tidak terkecuali, tapi bagaimana kabar tak semua? Sehat-sehat ya ki? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Bapak Ibu kita masih diberikan berbagai macam nikmat, sehingga pada malam ini kita masih dapat berkumpul di rumah duka dalam rangka untuk bertaziah. Mudah-mudahan kedatangan kita semua pada malam hari ini Bapak Ibu dapat mengurangi beban duka yang dialami oleh keluarga almarhum, dan tentunya insya Allah semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini, mencatatnya sebagai salah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, siapa yang hadir pada malam hari ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Bapak Ibu mengatakan siapa yang hadir di majelis ilmu maka itu didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu, Ibu, jamaah. Tapi kalau ku panggil ki cepat ki menjawab supaya tidak mengantuk ki, jamaah. Tapi seandainya di sini ki bisa di Makassar, bisa? Bisa. Seandainya di sini ki malaikat ke Bapak Ibu sekalian, tena ni aero bela amempo. Tidak ada yang mau jauh tempat duduknya, apalagi karena HP. Iya, anjuk karena HP ya, mudah-mudahan aku seleki HP langsung. Iya, tidak apa-apa pegang HP, yang penting secara langsung. Tapi kalau tidak secara langsung ki jangan ki dulu. Nah, setuju? Malaikat berdoakan kita. Apa doanya? Satu, ya Allah, seluruh hamba-Mu yang hadir di majelis ini, tidak terkecuali siapapun dia yang hadir, jangan biarkan ia tinggalkan tempat duduknya kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita semua ini kan banyak dosa. Betul apa betul? Banyak dosa Bapak. Laki-laki banyak dosanya, termasuk ustaz banyak dosa. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kita ini Pak banyak dosa tak? Paling banyak sumber dosanya itu laki-laki, khususnya bapak-bapak. Iya, paling banyak dari matanya. Kenapa? Karena matanya itu sembarangan liar. Betul tidak? Iya, lampu motor cili kicilengan ridalekan na janjang ki. Iya, lampu motor cili kisempah ayan di sebelah kanan na janjang ki. Iya, sumber dosanya laki-laki paling banyak di mata. Itu. Tapi kalau perempuan sumber dosanya paling banyak di mana? Di mana, Bu? Di mulut. Alhamdulillah, sadar diri jadi. Di mulut. Kenapa? Karena perempuan itu cenderung apa nalia, itu nak komentari. Betul tidak? Iya. Adalah naliat jalan bersama dengan pasangannya. Suaminya tinggi kurus, sang istri gemuk pendek. Nak komentari, lihat saya nyuai, tenana serasi. Ngapa na tenana serasi? Iya, saya ki burak nena tinggi kurus. Bainena bodoh-bodoh cokmo tenana serasi. Menurut kau tenana serasi, tapi menurut Allah serasi. Betul? Iya. Nakana to mikodong bainena biar mi pasami cadi burak nengku tinggi kurus, yang penting kasat di chest. Kenapa nama kala? Masukku kasat apa kau? Kasat cari uang. Jangan sembarang pikir. Iya. Masya Allah. Begitu. Lihat saya itu, lihat ibu-ibu kalau pergi pesta. Sementara ambil makanan, diambil nasi, nah jangan sere-sere turun no beda. Jangan rontok pak ladaya. Nah karena nyaman kayak tanjak nan kasih amen itu pak ladaya nyaman. Karena pas pencinik nan nyaman jain Allah.
Tenan asing kana anjo to palada anu bambandudu. Pas nakadukan kadede bambana racun. Iya. Begitulah ibu-ibu. Makanya ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bocorkan, siapa yang mampu jaga lisannya, dia adalah bagian daripada golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat ibu-ibu yang ada di sini semua calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tenanya pagosi antri di kucing. Tena. Iya, tidak ada pacarita di jari. Sangkom aja. Iya. Selawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau. Ibu, tidak ada yang bisa kasih masuk di surga kecuali dua. Pertama, dapat rahmat dari Allah. Apa itu rahmat, Ustaz? Pangamaseang baturi Allah Ta'ala. Yang kedua, dapat rekomendasi alias syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mendapatkan syafaat beliau? Pertama, taati Rasulullah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali ceramah kita pada malam hari ini dengan sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Saya mau dengar besar tinggi suaranya di sini orang atau kecil di suaranya. Anda tahu siapa yang paling besar, bapak-bapak atau ibu-ibu? Sallallahu bagus semua tuh besar suaranya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bibir naji goyang. Sallallahu pakalompo saja saranta. Sangka mati nalek bakat. Betul tidak? Suara ibu-ibu semua kau dengar. Apa siri-sirina? Jangan menjatuhkan jenis kelamin. Bapak ibu sekalian seluruh yang hadir, jamaah. Oh jamaah. Tapi ini kan malam ketiga. Berarti ada bicara 2 malam sebelumnya. Jadi kedatangan kita saya pada malam hari ini datang menyimpulkan. Tapi berbicara masalah kematian, kita sudah paham semua dan kita sudah tahu bahwa yang namanya hidup itu paketnya, temannya atau pasangannya adalah kematian. Betul tidak? Karena kita masih hidup, maka yang kita tunggu pasangan yang akan datang adalah kematian. Kullun hayyin mayyit, semua yang hidup pasti akan mati. Betul? Diperjelas dan dipertegas dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Tidak terkecuali semua akan mengalami yang namanya mati. Betul? Makanya dari Sulaiman mempopulerkan satu lagu. Iya. Yaitu semua akan mati. Yuk kita nyanyi sama-sama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang protokol, yang mengaji, ibu-ibu, bapak-bapak, yang ceramah, pelan-pelanku. Sangka mabiri si kawan. Semua akan mati. Cuma kalau bicara ke masalah mati, rata-rata rupa tahu malai mati. Betul tidak? Anjing menpuan rini malai mati. Langsung leso. Karena kalau leso karena jojo senampi ustaz. Betul tidak? Iya. Semua takut mati. Apa yang dia takutkan bukan takut tinggalkan istri, bukan takut tinggalkan rumahnya, bukan takut tinggalkan anak-anaknya, tapi yang dia takutkan kita lewatkan yang satu ini.
Ya, lihat pakai dulu Bapak. Iya. Ya, Pak, kasih di situ Ki, Pak, di situ Ki. Di situ Ki. Iya. Iya, dan kok. Iya. Situ Ki. Iya. Ya ke mani-mani jur dan anak agak singkat. Anak-anak agak jatuh lagi guys. Iya. Jadi apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan Bapak Ibu adalah persoalan huru hara di alam kubur. Betul tidak? Iya. Itu yang kita takutkan. Makanya saya juga takut mati. Ibu, saking takutku mati, pernahkah diundang ceramah di salah satu pulau di Makassar ini, namanya Pulau Bonetambu. Itu Pulau Bonetambu, di sebelahnya Pulau Barancadi. Saya ditelepon Pak Iman, Ustaz, bisa ceramah di Pulau Bonetambu? Boleh. Kapan? Tanggal 16 September 2024. Ya, lewat nih. 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Terus di mana Ki ketemu? Dia bilang ketemu Ki di Pulau Buham Pawotere Ustaz, jam 5:30 pagi, jam 6 jalan kapal. Aku bilang ke alhamdulillah, karena Pulau Buham Pawotere berarti ke sebelah nyobrangnya naik kapal. Jam berapa acara? Dia bilang jam 10 pagi sampai duhur. Habis duhur pulang jadi kembali ke wilayah. Tidak bisa kabar malam karena ada acaraku di Sudiang, maulid juga. Oh, singkat cerita, subuh ditelepon Kak, pulang dari masjid ada masuk teleponnya, berkali-kali teleponnya. Saya angkat, kenapa Ki Pak Imam? Ustaz, sebentar jangan Ki ke Pelabuhan Pawotere, kita ketemu di belakangnya Lelon Raja Wali. Karena dia bilang di belakangnya Lelon Raja Wali, ya pelelangan ikan Raja Wali, maka yang ada di pikiranku itu pasti bukan naik kapal, pasti naik joloro. Betul? Do you know Jollor? Hah? Jollor is kapal kecil, perahu biseang, katinting. Rawangan apa yang katinting? Dipegang gitu air. Jadi aku bilang, bagaimana dengan grup Hadro Marawis? Nah bilang bisa Ustaz, bisa Ji. Singkat cerita saya ke sana. Pas sebelum jam 6 ada semua anak-anak dari Hadro Pondok Pesantren At-Taqwa. Naik Miki karena berangkat pakai pagi Ibu itu ombak tenangji. Alhamdulillah perjalanan ke sebelah 1 jam sampai di Pulau Bonetambu. Setelah istirahat sejenak, sarapan pagi, tiba jam 10 dimulai acara sampai masuk duhur, salat duhur. Setelah salat duhur pergi di rumahnya Pak Imam. Tidak lama kemudian datang yang punya Jolloro. Apa dia bilang? Ustaz, bermalam lagi. Aku bilang, kenapa nak bermalam? Ada caraku. Tidak bisa Ki pulang Ustaz. Kenapa? Oh, kencang angin, tinggi ombak. Jadi Gam, nah ada caraku di Sudiang. Dia bilang, kasih kami teman tak Ustaz. Aku bilang, gampang jadi kasihkan teman. Gampang Ji, banyak gitu teman bisa ditelepon. Yang penting apa kompensasinya? Nah bilang, masuk nah Ustaz. Aku bilang kan ku kasih acara aku temanku, berarti ada kompensasi dari sini. Apa dia bilang Pak Imam tidak ada kompensasi Ustaz. Bilang jadi, tunggu-tunggu dulu ombak turun Ustaz. Bisa pulang sore jam 4 jam 5. Kan perjalanan 1 jam. Oke. Ternyata jam 4:30 Bapak Ibu itu ombak ya tidak turun-turun. Jadi kesimpulannya grup Marawis harus bermalam, saya saja berempat pulang. Saya dengan teman ya, kemudian yang punya Jolloro dengan krunya. Dia bilang, kenapa keempat kisah aja ini Pak? Nah bilang, kalau terjadi apa-apa, saya berdua akan bantu Ki selamatkan Ustaz. Aku bilang, deh bahaya noh. Akhirnya naik di Jolloro. Tidak lama kemudian 500 meter lepas dari pantai mulai naik gulungan ombak. Oh, itu ombak dilihat Ki. Oh, seperti mobil PT-PT kalau datang dilihat itu tingginya. Saking takutku mati Bapak Ibu, seluruh doa yang ku hafal ku baca. Makin ke dalam tengah laut makin tinggi ombak. Saya panggil Nabi Khidir. Wahai Nabi Allah Khidir. Lihatkah juga saya menyeberang di lautan ini. Seluruh salawat saya baca, seluruh doa saya baca yang kuhafal. Satu mami doa Ibu yang kuhafal, tidak ku baca. Apa mami? Doa makan mami.
Singkat cerita, Masya Allah, baru tidak ada pelampung. Itu temanku, bayangkan orang hitam jadi putih. Takut mati, Pak. Tidak pernah mintong senyum, mau pegang terus. Baru tidak pakai pelampung orang ini. Saya dalam hatiku ada jeregengku lihat di depan. Kalau terjadi apa-apa ini, itu mami saya jeregeng aku lumpaki. Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, 2 jam perjalanan. Tadinya 1 jam, jadi 2 jam perjalanan. Tiba di belakangnya Masjid Kuba 99 jam 7 malam. Setelah sampai, karena namanya maulid itu kan, itu Ustadz dikasih bakul toh, dikasih bakul. Itu bakulku tinggi na lompon jo bakul kah. Setelah diangkat dari kapal anjo songkoloa tak anjari bera sakit. Ngapai bahasa itu? Iya. Apa ku bilang di tengah laut, Ibu? Oh ya Allah, yang namanya ajal ya Allah sudah ketentuanmu. Kalau hari ini engkau sudah tentukan dan engkau sudah takdirkan bahwa ajalku di tengah laut, tidak apa-apa ya Allah. Cuma satu permintaanku, maukah juga mati? Seandainya bisa ku minta ya Allah, maukah mati? Bukan mati di tengah laut, karena jangan sampai jasadku tidak didapat. Maukah mati ya Allah? Kalau memang saya yang duluan, ku pengen ya Allah, saya mati di atas pangkuan istriku tersayang. Sambil ia menatap wajah manisku, meneteskan air matanya. Nabila lampato yang mikodon daingku. Kan begitu, betul tidak? Dapatkan yang namanya ajal kita tidak tahu. Ada 3 rahasia penting di dalamnya. 1, kita tidak tahu kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Betul? Yang kedua, kita tidak tahu di mana tempatnya. Banyak orang punya rumah, tapi bukan di rumahnya mati. Betul? Iya. Almarhum ini mati di mana? Di rumah sakit. Tuh, itu ketentuannya. Yang ketiga, kita tidak tahu apa penyebabnya. Almarhum sakit pastinya karena dibawa ke rumah sakit. Tapi kan namanya sakit bukan syarat kematian. Betul tidak? Betapa banyak orang sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit tidak mati-mati. Tapi ada sehat-sehat. Tadi mungkin kita makan sama-sama, sholat maghrib sama-sama, sholat isya sama-sama, pergi ke undangan sama-sama. Pas subuh di Masjid Amirul Mukminin diumumkan oleh Ustaz Firman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara seiman kita, yakni Tino. Tino. Alhamdulillah pun Tino. Dikalik baku kana dentek ne, anjo dentek ne mukona moteran puji. Jangan. Oh jangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita renungi sejenak apa yang terjadi setelah kematian. Ketika almarhum sudah mati, sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, 1 jam kemudian diumumkan di mana-mana, lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat corong masjid, diumumkan telah meninggal Bapak Sulaiman bin Yasid. Betul? Setelah itu datang orang melayat. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, dibawa ke kuburan. Setelah 24 jam ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh anak-anaknya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Bahkan di riwayat lain disebutkan 7 langkah setelah beliau ditinggalkan oleh pengantar mayit, pengantar jenazah. Bapak Ibu sekalian, Allah utus 2 malaikat untuk datang bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Kita semua sudah tahu. Ini misal satu-satunya soal yang sudah dibocorkan. Biasanya itu kalau mendaftar ke pegawai itu soal dirahasiakan, betul?
Kalau mendaftar ke tentara, dirahasiakan soalnya. Jangan ke mendaftar ujian anak-anak di sekolah, dirahasiakan soalnya. Betul tidak? Dirahasiakan jawabannya. Tapi ini soalnya bocor. Jawabannya juga bisa bocor. Apa itu pertanyaan yang pertama? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jamaah. Oh jamaah. Pertanyaan ini kira-kira di mana dicari? Irawa pakiri kuburan kana pala ni boya injo jawabanna atau andrin niat talla sangat tempo nalino. Di mana dicari? Di dunia. Maka pertanyaan ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu maksudnya? Si tojen-tojennya. Ya, ini pertanyaan di alam kubur. Sesungguhnya, sejatinya, hakikatnya, diri kita ini sudah terkubur di dunia ini. Betul tidak? Maksudnya apa Ustaz? Ini batang kalenta, batang tubuta, jasadta adalah dunia kecil. Dunia kecil, bumi kecil. Terkubur diri kita. Yang mana itu? Yaitu ruh, nyawa, ruhani kita. Jiwa kita terkubur di dalam jasad kita. Maka disinilah kita tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tanya ke dalam, siapa Tuhan kita? Jangan cari jawabannya di alam kubur. Setelah kita terkubur 2 meter di dalam tanah. Tapi selama masih hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah jawaban itu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yuk coba kita renungi. Ini sudah akhir tahun 2024. Belum tentu 2025 masih bisa dipalak bu ya, dipupusin jo tahun. Betul tidak? Maka telah renungi. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Kalau kita sudah katakan Allah adalah Tuhan saya, Allah Ta'ala adalah Tuhanku, maka istiqomah. Apa bukti bahwa Allah adalah Tuhan kita? Buktikan dalam perbuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu Tabe, setiap orang yang sakarat itu rata-rata pandangannya ke atas. Betul tidak? Rata-rata pun sakarat itu alam panai Pak Janjana. Dek? Iya. Seakan-akan ada dia lihat. Ini kodong almarhum di rumah sakit, begitu detak-detik sakaratnya, pandangannya ke atas. Seakan-akan dia lihat. Apa yang dia lihat? Ada yang diperlihatkan oleh Allah lewat malaikatnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niat mibantu malaikat ka. Apa nakana malaikat ka? Oh Bapak Sulaiman bin Yasid, kamakam ne lakubu minyawano. Nakana minyawana. Bapak Sulaiman bin Yasid, beliau berkata, oh malaikat, pun nalanububoy nyawaku, lantikam mamikodong anak-anakku. Apa nakana malaikat ka? Teya makorangga selai. Jangan engkau bersedih, bergembiralah. Karena itu anak-anakmu, rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Kemudian kau bergembiralah. Kini kimi anne niat napasalian ko Allah Ta'ala. Pun tahu bajik Bapak Ibu sekalian, malaikat membuka sayap kanannya. Dipacinikan gauk-gauk bajiknya, perbuatan baiknya. Maka Bapak Sulaiman bin Yasid dengan takjub melihat perbuatan baiknya. Dia lihat dirinya waktu sholat. Dia lihat dirinya waktu pergi di masjid. Dia lihat dirinya waktu pergi takziah. Dia lihat dirinya waktu bersedekah. Dia lihat dirinya waktu membangun silaturahim. Nah cini ngasih gauk-gauk bajik na Bapak Ibu sekalian. Setelah itu tak muri-muri mikrong almarhum. Kenapa? Karena di ujung film itu diperlihatkan ya surga balasannya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian selama hidup di dunia ini
maksiat jalan terus, dosa jalan terus, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlihatkan perbuatan buruknya. Ketika pergi tasia, dilihat mi juga, oh datang di tasia tapi akarena HP ini. Tena pilangiri ceramah, ya jenjo HP na pica. Tena aja kucini ameja HP. Pergi di masjid, salat Jumat diperlihatkan juga. Datang di masjid, sudah azan berkumandang, nampai tomi karo-karo ngaleje di sambayang. Nagalle motor na nagas lampar riman sigika, ajab pa memang riman sigika, tapi Allah anteriman sigika, tena na langsung antama riman sigika, malah di luar di teras, padahal hati sudah di atas, dia di luar di teras sambil merokok. Banyak itu jamaah begitu, betul tidak? Iya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak ada begitu. Tapi kalau ada begitu, tolong rubah. Kenapa? Karena ketika khatib sudah naik di atas mimbar, tak habis sia-sia dia datang itu. Kenapa? Karena malaikat sudah tutup bukunya. Tena makin dicatat. Maka perlu ada kesadaran Bapak Ibu, bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Sebentar kita akan mengalami yang namanya kematian. Betul? Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang akan menemani kita di alam kubur tidak lain adalah amal kebaikan kita. Maka selagi masih ada kehidupan, tabi agau bajik memang makin. Apa perlu dijagai? Pertama, jaga solat, jagai sambayanta, ajarkan anak-anak kita solat. Yang kedua Bapak Ibu, tabi yang kedua adalah rajin-rajin berbuat kebaikan dalam bentuk sedekah. Bapak Ibu, Ibu, kiangai jibainenta, cinta ndak sama suami. Seorang istri yang cinta pada suaminya, tentu dia ingatkan suaminya untuk sholat. Betul? Sekarang mau tanya, cinta ndak sama suami? Oh, satu yang cinta suaminya. Cinta sama suami? Oh, Masya Allah. Kalau bapak cinta sama istri tidak? Tidak beda. Cinta, seorang suami kalau cinta sama istrinya, dia ingatkan istrinya, oh makna, oh sayang, wahai cintaku, wahai bebku, sholat ki. Betul? Itu. Makanya Ibu, yang dikatakan cinta pada suami, kalau kita tidak ingatkan suami kita sholat. Ingatkan suami kita sholat. Mudah-mudahan di bumi ini, di dunia ini kita selalu bergandengan tangan. Mudah-mudahan Allah persilahkan kita juga masuk ke dalam surga bergandengan tangan bersama dengan istri dan anak-anak kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makanya saya mau buktikan cintanya ini. Ibu cinta sama suami? Ibu cinta sama suami? Cinta? Ada suami di sini? Mana? Tidak ada. Ya, kita ada suami di sini. Di mana orangnya? Yang mana? Kita. Ibu cinta sama suami? Dan ada yang ngerti cinta sama suami? Iya. Kalau bapak cinta sama istri? Cinta? Kok tahu? Malu-malu, waktunya dulu itu tidak malu-malu. Padahal dulu itu waktu baru ketemu tidak malu-malu, nak bilang siapa nama? Ini kok ketahanan kau. Orang berapa bosi? Ya, dembaji. Ya, rata-rata memang itu dembaji tahun lah. Ya, dembaji. Ibarat naik biseyangki, naik perahu sama suami, anggaplah naik bebek-bebek di Tanjung Bayar. Jangan coba marena, ide baju tomo. Naik bebek-bebek ki, bapak siapa namanya suami tak? Dempapi, ya Dempapi daleka nggak goyang. Sementara goyang, Dempapi dia ingat masa mudanya.
Apa dah bilang dem papi, dem bajing, dengarlah suara hatiku. Tanpa kamu dunia ini terasa sepi. Tanpa kamu hidupku terasa menderita. Sambil dia bersyair, berpuisi, ternyata bocor ki BBK. Masuk ki air kak. Talang ini BBK. Ikatingin sini ki. Pertanyaan saya dem baji. Angkerea riole kielle. Dem papi atau pelampung? Jauh. Dem papi atau pelampung? Dem papi. Ya tahu cinta pada suami. Dengar gitu dem papi, makanya jangan kemana-mana. Ya. Sekarang saya mau tanya, dem papi, ibarat naik biseang ki, berdalekan nama Masjid Cengho itu di danau. Tiba-tiba ini dem baji berdalekan kat ribokok biseang tuh, bisa. Ya. Tiba-tiba entah apa kejadian nih kau. Latar lagi jo biseang tuh. Angkere rion kata kelle, pelampung atau dem baji? Keru aja jawabannya, pelampung atau dem baji? Kira rion kelle. Tenanya nairon alle, talaburu kau. Dilakukan cintanya. Kukutak nang padeng baji. Anapa na den papi riau kelle? Napa na tiyay pelampung? Ya? Karena kita cinta pada suami. Dengar kita cinta. Ini bagus kia. Pernah kecerama Bapak Ibu di Jeneponto. Ada orang Jeneponto sini? Kukutak nang yo karaeng. Kia nai bayi nai karaeng. Nakalasan aku ngain ustaz. Mana macam mori. Bukan pun naik BC yang kia siagang yo bayi nenta. Tiba-tiba bocor perahu latal langin yo kok BC yang angkere riau lokat tekel dari. Angkere riau lokaring. Pelampung atau bayi nenta. Apa nakana sakam madem bayi nengku ustaz. Luar biasa keren. Saking cinta ta sama istri ta. Kuta nang ipay. Ang ngapa na bayi nenta riau kiali ngapa na taya pelampung nakana bayi nengku kupajari pelampung. Sebenarnya dari papi iya nyo nanawa-nawa. Nakana pelampung Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tabe, sambayang itu pelampung. Di akhirat nanti yang pertama diperiksa, yang pertama dihisap adalah sembayanta. Kalau bagus solatnya, seluruh amalanta akan terangkat diterima. Tapi kalau tidak, tenggelami semua amalanta yang lain. Makanya satu, jagain sembahyang. Yang kedua Bapak Ibu, tabe, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, yang bisa menolong kita di alam kubur yakni sedekah atau infak. Teyaki gigili teyaki si batu. Jamaah. Kadatong itu orang gigili si baku, bagulik batu, paruh galang, paku jambatan, lantang kacikoro. Nalengasi. Saking gigil na tidak disuka sama orang yang gigil. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian, jangankan orang yang rajin bersedekah selama hidup di dunia, masih menyesal di alam kuburnya. Maknasa watun natalla sari tempon na lenoa ini Bapak Ibu biasa sare-sare. Guna lampai juma anak-anak napairangi doi celengan. At lampai bayinena at juma napairangi doi celengan.
apal lugangan nasare tetanggana, apal lujuku nasare tetanggana. Bahkan Bapak Ibu, sedekah yang paling ringan nakana nak bita tabassu fi wajhika. Yami antu tak muri-murinu rirupano sidak katonji antu. Deh, Ibu. Ibu. Jadi teh nasa itu pun natena doin. Pun nasanya gamus yang buat teh doin. Jadi pun natena doin asidak kamu lewat tak muri-muri. Ya? Iya. Kenapa? Karena sedekah ini Bapak Ibu banyak orang menyesal di alam kuburnya. Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh karaeng, punna kulla ditunda anja kematian karaeng, tunda lalomi. Sinampe dulu mo, 5 menit mo, sifat kida mata mo, apa ero amotere nalakukan tau motera nga. Anu niat kerilalan kubur, fa asabnaka wa akum minas solihin. Saya mau pulang bersedekah dan berbuat kebaikan. Tapi apa boleh buat? Pun narawa makilalan kubur, nakana ni malaikat mungkar terlambak kodem baji. Arin lu jibaji, tapi kau gigil si bako. Contoh nih. Contoh. Tekilah roy na. Tidak marah gitu. Masa marah kita tidak juga. Ya. Kemudian tapi yang ketiga, yang terakhir yang dapat menolong kita di alam kubur, tapi Bapak Ibu, iya anak-anak takipat rep pesemai agamanya. Alangkah indahnya meninggal orang lalu dia tinggalkan anak yang soleh dan soleha. Berapa anaknya almarhum? 5, 4. Yang mana benar? 5 atau 4? 4. Sudah semua menikah. 1 belum. Kita anaknya sudah mungkin menikah. Masih mau tambah anak. Cukup no. Tapi ini anak bapak tidak ada minat tunggu yang lain. 2 mami dari anak-anaknya. Apa itu? 1 doa-doanya. Yang kedua sida-sida kaya. Manatina najai yang penting rutin. Sedekah atas nama bapak atau ibu. Masih hidup ibu? Masih, alhamdulillah. Ya, mana paling mamata? Ya, mudah-mudahan ada yang jadi anak keberapa kita? Anak ketiga. Seandainya kita dengar gitu nyawa mamat bapak Nabi bilang itu, oh anak-anakku. Oh anak para kaya manu anak jaga yang amanu anak tena manakulla anak amantan anda doa anak nampak boyang hidoi balanja anak. Oh anak selama saya sama-sama mamanu anak talebat kami kuparisi nyawana talebat kami kuparisi nikmatanda. Oh anak jagai yang amanu anak jaga ibu tak karena tidak ada mibabata. Kita sudah menikah, tidak putus tanggung jawab kepada ibu. Anak laki-laki walaupun dia sudah menikah, berpisah rumah dengan orang tuanya, tidak putus tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Makanya dengarkan wahai para istri yang telah memiliki suami, jangan batasi suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yeah. Jangan si baku bailin no. Tenang aja. Nakiku kana memang irbailin ku. Ingat ko na. Tialala ko si baku mayriamak. Kapan ku dengar keluhan istriku, keluhan ibuku bahwa anyo bailin no. Kasar kipau-pauna, pak janjanda, kena nawaji. Apalagi gigil si baku ko. Ruwaji. Unatina ku salay ko, ku tambay ko.
Enak ko itu kau. Sudah dikawini, dikasih naik ke uang panai, betul? Dikasih ke mahar. Engkau terima saya sudah menghasilkan besti. Sudah menghasilkan, ada mi gaji, bisa mencari uang. Kau terima saya. Mamaku, dia besarkan saya. Dia didik saya, dia sekolahkan saya. Kau terima beres. Baru lu tidak membiarkan aku kasih mamaku. Betul tidak? Betul? Makanya tabe, kita semua ini tidak lahir muncul sendiri di muka bumi ini. Ada orang tua disebutkan dalam satu keterangan. Tabe Bapak Ibu. Yang ngarang ini baju di papi. Tabe disebutkan dalam satu keterangan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya penuh teleponnya mana? Teleponnya main bainin nah. Karena tabe Bapak Ibu, tabe disebutkan dalam keterangan Bapak Ibu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj diperlihatkan neraka, dibentangkan neraka, dia lihat orang dicambuk oleh malaikat di alam kuburnya. Sementara dicambuk, tiba-tiba cambukan itu dihentikan. Penghuni alam kubur itu, mayat itu bertanya kepada malaikat mungkar, "Limata taqifu min darbi?" Wahai malaikat mungkar, kenapa engkau hentikan cambukan ini? Apa nabilah malaikat mungkar wa nakir? Min walidi. Hazi min walidihi istighfar. Ini adalah akibat karena ada anak-anakmu yang memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Maka Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah, alangkah indah, alangkah bahagianya orang tua yang meninggal di belakang anak-anaknya ada yang soleh dan soleha. Minimal misalnya 4 orang ini anaknya, minimal ada 1 orang yang setiap hari, setiap sujud terakhirnya, setiap habis sholat dia angkat tangannya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika seorang anak angkat tangannya lalu memohon ampunkan kedua orang tuanya, 1 kali angkat tangannya, maka dihentikan siksaan selama 40 hari 40 malam kalau orang tua itu disiksa. Tapi kalau orang tua itu tidak disiksa, 1 kali angkat tangannya, Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka nikmat kubur akan mengalir ke dalam kuburannya. Alangkah indah anak-anak yang ditinggal dalam keadaan anak soleh dan soleha. Banyak orang tua tidak peduli, anak-anaknya tidak ke masjid, dia santai saja. Anaknya sudah disunat, anaknya sudah balik, dia tidak sholat, santai saja, tidak peduli. Dia tidak tahu bahwa di akhirat nanti akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya tabe, ibu, investasi yang paling besar Bapak Ibu sekalian bukan rumah yang besar, bukan tanah yang luas, bukan tabungan yang banyak, tapi investasi yang paling besar selama hidup di dunia ini adalah tatkala kita jadikan anak yang soleh dan soleh. Tidak apa-apa anak tidak tinggi pangkatnya, yang penting dia sholat, dia rajin mengaji, betul? Daripada tinggi pangkatnya tapi tidak sembahyang, bahkan dia korupsi dan lain-lain, betul? Iya, itu Bapak Ibu. Tapi alangkah indahnya anak tak sukses menjadi pejabat, anak tak sukses menjadi pegawai, anak tak sukses menjadi pengusaha, tapi dia menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka itulah kebahagiaan yang besar kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Bapak Ibu, terakhir coba anak-anakku di sini